untuk tahu dalam sampai seperti orang yang skillful explain, atau Teteh pernah menikmati yang itu tadi? Aduh gitu ya Teh. Oh, jadi maksudnya mantan gitu ya. Mantan. Oh, aduh. Soalnya gini, sebelum dijawab, ironis sering banget dibilang buta narkoba, nggak taunya tertangkap karena narkoba. Iya betul. Atau duta apa gitu, ironis kadang kita diberikan kepercayaan tapi kok malah mencemari. Betul, iya. Saya khawatir terjadi, jangan sampai seperti ini. Gimana nih TST? Jangan-jangan. Boleh dong. Oh iya dong. Bertanya. Mau terang-terangan apa gimana? Halo, selamat sore, viewer Ngaco ngobrol ala Indoposko. Kali ini udah berapa lama ya kayaknya di Ngaco nggak ngobrolin masalah gender ya. Nah, kali ini kita mau berbagi pengalaman, berbagi hal-hal kendala di lapangan yang pernah dialami seorang wanita mana gelis pisan yang saat ini mulai menggeluti dunia politik juga, dari ilmu komunikasi nyasar ke perbankan, meskipun ya ada sih jalur-jalurnya, sampai ke membahas terkait psikologi wanita di era masa transisi. Kan kesulitan global ya yang kita alami ini, bagaimana sih peran perempuan untuk tetap hidup tangguh, tetap cantik, tetap keren tanpa harus narkoba. Seperti itu. Kita mau menyapa dulu Mbak Esti. Apa kabar? Halo Teh Nelly. Yes. Alhamdulillah baik. Iya, udah lama ya. nggak ketemu. Makasih ini loh sudah diundang main ke podcast. Ngaco. Luar biasa. Ngaco. Tapi kita kali ini memang membahas hal-hal yang ringan ya. Iya. Ya, meskipun bobotnya kalau ibarat kita lihat di lapangan sih kayaknya berat banget sih temanya. Iya. Bagaimana sih perempuan cantik, perempuan harus berwibawa, memiliki integritas tanpa narkoba. Yes. Kayaknya kayak akhir-akhir ini nggak sulit ya ketemu yang seperti itu, karena narkoba ini kita bisa temukan di mana aja. Benar. Dan dalam bentuk apa saja. Benar. Nah, TST ngelihat ini nih seperti apa sih Teh, wanita zaman sekarang atau perempuan-perempuan ke era sekarang, apalagi kita digempur kemarin dengan pandemi ya. Perekonomian global tuh mengalami turun iya. Orang mau cari kehidupan yang layak dan yang enak. Betul. Pandangan TST itu seperti apa, apalagi kita dalam waktu dekat ini kan kita memperingati Hari Anti Narkoba Sedunia. Gimana sih gambarannya Teh yang bisa diberikan? Iya, jadi Teh Nelly, kita memang pertama itu kita harus dulu rileks menyikapinya ya. Seperti sekarang ini kita rileks aja ngobrol ya. Memang nggak dipungkiri ya, apalagi kemarin tuh pandemi kan luar biasa banget ya. Semua orang terdampak gitu ya. Nah, berbicara dengan perempuan, kita pasti sebagai perempuan harus turut tanggung jawab dan punya peran di situ. Yang sudah menjadi ibu pasti harus protektif banget terhadap pergaulan anak gitu ya, tadi narkoba dan segala macam. Terus kemudian juga ya kita yang berkarir, bekerja itu kan pasti dalam satu lingkungan itu kita kan kita tidak tahu ya bahwa lingkungan itu siapa-siapa yang berdampak negatif itu kan kita kadang-kadang kan kita susah untuk mendeteksi gitu kan ya. Jadi memang pertama kita harus punya self control lah gitu ya Teh ya. Sebelum kita sebelum kita bertindak atau kita memilah-milih dalam berteman, dalam pekerjaan apapun itu, kita harus mengukur ini baik buruknya ke depan bagaimana gitu. Terus kemudian kita harus tahu dampak dari
apa yang kita pilih konsekuensinya seperti apa gitu. Terus ya apalagi sekarang semua media sosial terus yang sepertinya itu kita ini kan udah krisis boleh dibilang kepercayaan terus moral bahkan ya Teh ya gitu karena ya memang balik lagi mungkin salah satunya adalah kesulitan ekonomi ya. Nah, tapi justru itu yang harus basicnya itu yang harus diperangi itu adalah diri kita sendiri dulu gitu bahwa kita harus punya kekuatan untuk bisa memberikan contoh bahwa kita harus bisa menghindari hal sekecil apapun ya apalagi narkoba gitu ya Teh bahwa kalau nggak sekarang diberesin gitu terus mau sampai kapan gitu loh. Jadi intinya kita dulu nih yang harus merasa yakin nyaman sama diri kita bahwa kita mampu kok melakukan apapun hal terbaik tanpa betul gitu. Tapi Teh kira-kira tadi kan tadi sampaikan bahwa untuk mendeteksi lingkungan itu mana yang negatif mana yang positif itu kan nggak mudah. Betul. Nah kiat-kiat untuk kita bisa kecemplung di pergaulan yang tepat dan yang salah itu kan kita nggak akan tahu itu salah atau tidak kalau kita nggak kena dulu misalnya. Lalu seperti apa sih kita memilah pergaulan di tengah kayaknya itu sulitnya memilah itu lebih sulit dari kita memilih jurusan misalnya memilih pasangan bahkan gitu ya memilah pergaulan itu. Masa sih seperti itu. Aduh gitu ya. Deteksinya? Nah sebetulnya itu menurut saya itu hukum itu natural aja. Maksudnya kalau contohnya beginilah, kalau kita itu kan ada orang bilang kalau kita mau menilai seseorang, misalnya saya mau lihat Teh Nelly ini gimana orangnya, saya pasti akan lihat dia berteman sama siapa, dia berkawan baik dengan siapa, karena kan itu cerminan ya gitu. Kita akan cocok dengan satu komunitas yang memang satu frekuensi sama kita, yang boleh dibilang kita pasti nggak akan lama-lama betah dalam satu lingkungan yang kalau menurut kita ini tidak satu frekuensi begitu. Jadi sebetulnya kalau kita tadi sudah punya kontrol gitu ya, terus kita self control, terus kita sudah punya tujuan yang jelas apa yang mau kita lakukan gitu, kemana arah tujuannya. Saya pikir ya insya Allah mudah ya, karena kalau dirasa kita tidak satu frekuensi dengan satu komunitas ini, tinggalkan saja gitu. Seperti itu. Jadi tidak perlu dulu menunggu sampai kita jadi korban sampai kita atau ibaratnya sudah terpuruk dulu baru kita antisipasi kayak gitu. Nah, jadi hitungannya sebenarnya pergaulan yang dimaksud itu kan kadang kalau ibarat ini teman kita dari kecil kita bisa ngedeteksinya. Betul. Tapi kalau temu di komunitas dan lain sebagainya, bahkan lingkungan yang memberikan kita dampak negatif itu bahkan cenderung lingkungan yang baru kita temui kan. Betul. Iya. Tadi seperti yang disampaikan TSD itu lebih ke ngelihat dari ininya aja udah bisa perilakunya. Betul. Iya. Artinya kita antisipasi ke perempuan-perempuan masa kini lah hitungannya. Kita ngelihat kalau nggak gaul kayaknya nggak keren, kalau nggak banyak temen nggak oke. Nah memilah-milah yang ini tadi loh yang saya. Terus kayaknya kalau nggak gaul kayaknya kita kok kayaknya nothing banget gitu ya. Maksudnya nggak asik gitu ya. Jadi kalau ya itu menurut aku pribadi gitu ya, ya sebetulnya kalau kita sudah misalkan saya sudah merasa nyaman nih dengan diri saya, aku happy kok dengan apa yang aku lakukan, apa yang aku punya gitulah. Nah itu juga sebetulnya kan kita yang bisa memberikan vibra positif, energi positif untuk lingkungan seperti itu. Terus kalau bisa kita yang ciptakan komunitas itu supaya komunitas itu sehat. Terus udah gitu ya kita juga
misalkan gitu ya kan sekarang banyak nih Sabtu Minggu kita gaul kemana nih, ya udah kita Sabtu Minggu komunitas goes aja yuk gitu. Terus mungkin kalau hari Jumat komunitas apa nih, kita pergi mungkin ke pengajian. Terus misalkan di luar itu organisasi kan, sebagai kan pasti sekarang perempuan banyak ya yang apa ya, mereka punya organisasi, bahkan juga mungkin mereka beberapa jabatan di organisasi gitu ya. Jadi saya pikir itu harus kegiatan itu harus dimaksimalkan untuk bisa mencegah apa namanya Pergaulan pergaulan yang di luar koridor lah gitu loh Teh. Seperti itu. Jadi peran contoh ya simpelnya beginilah, sekarang misalkan era perempuan gitu kan, mau di BUMN, pemerintah ataupun apapun lah itu. Apa fungsinya peran perempuan di situ gitu kan? Ya perempuan sebagai makhluk yang lemah lembut gitu, tapi juga bisa multitasking. Tujuannya adalah di penempatan itu ya harus bisa menciptakan iklim yang positif, harus bisa membawa satu perubahan menjadi mengedukasi generasi penerus untuk supaya tidak tergelincir gitu. Ya itulah peran perempuan gitu. Dimanapun mereka diberikan amanah, ya salah satunya kenapa sekarang harus perempuan? Ya kalau saya melihatnya perempuan harus punya peran untuk bisa mengatasi konflik-konflik seperti tadi ya, moralitas sosial, masalah sosial gitu. Seperti itu kan. Kalau pria dia lebih untuk mungkin beda ya, artinya sentuhannya itu berbeda gitu kalau seorang perempuan. Jadi punya pengalaman itu. Apa sih Teh terkait seperti tadi meng-create membuat satu komunitas yang nantinya akan mempengaruhi lingkungan. Punya pengalaman apa dan di mana yang selama ini sudah dilakukan? Ya, jadi beberapa organisasi yang memang saya tergabung di dalamnya gitu. Kita pasti dalam satu diskusi gitu kan, dalam membahas program atau apapun, ya kita harus bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat gitu ya, untuk supaya ya mereka itu sebagai perempuan harus memegang ya contoh mungkin prinsip-prinsip yang memang saat ini itu diperlukan untuk bisa membangun SDM yang kedepannya tangguh, terus religi seperti itu misalkan Teh gitu kan. Itu kan peran perempuan gitu. Jadi ya dalam satu organisasi atau komunitas ya kita sering-sering lah bikin webinar misalkan, atau misalkan ya bekerja sama, betul, iya seperti itu Teh. Contoh menurut analisa dan kacamata TST, sebenarnya perempuan itu cenderung terjerumus itu karena apa sih? Ini kita bicara general aja ya Teh. Jadi maksudnya kita juga kan bukan berarti kita maksudnya selalu strong ya, enggak ya. Ada kala kita juga kan sebagai perempuan itu ya namanya makhluk lemah gitu ya. Tapi memang perempuan itu banyak kecenderungan karena yang tadi saya bilang, kayak perempuan itu kan galauan ya, baperan ya, iya kan. Jadi kalau misalkan udah moodnya, apalagi mungkin kalau lagi haid gitu kan, jadi kan perempuan itu kan hormonnya naik turun gitu kan, gitu. Jadi sangat dipahami bahwa perempuan memiliki kecenderungan emosi yang tidak stabil gitu kan. Terkadang mereka merasa baper, galau gitu kan. Itulah sebenarnya itu kan realistis ya kehidupan sehari-hari. Tapi kan itu akan membantu sekali apabila misalkan si wanita itu, perempuan itu sehat secara mental gitu ya. Kan itu efeknya pun mungkin mereka bisa melakukan apa saja dan mungkin lebih berprestasi, ya nggak sih? Ya nggak sih? Jadi kalau misalkan kita itu
udah self control, terus mungkin bisa menghindari itu gitu kan, namanya baper galau gitu lah Teh. Itu kan pasti otomatis secara logika dia akan bisa lebih melakukan sesuatu itu pasti kan lebih terarah ya. lebih terarah, lebih terukur gitu, lebih ambisinya itu bisa lebih terarah gitu ya untuk mengejar hal-hal yang positif ya achieve gitu kan ya, seperti Punya itu. kiat nggak sih Teh kalau itu tadi kan langkah-langkah preventif antisipasi. Ketika sudah dia terjerumus gitu, artinya dia merasa mungkin dia belum dalam tahap penyesalan. Ini masih ongoing, dia masih menikmati euforia. Kira-kira langkah apa sih yang harus kita lakukan untuk sampai orang ini jangan sampai menyesal di kemudian hari? Jadi ini baru mengenal, baru menikmati, jangan sampai rusak misalnya. Langkah apa yang harus dilakukan ke orang yang sudah masuk dalam tahap itu? Memang kalau saya lihat gitu ya Teh ya, sebetulnya hal itu bisa istilahnya bisa terjadi sama siapapun. Entah itu mungkin yang sudah sukses. Ini kita bicara misalkan terjerumus narkoba ya, contoh ya misalkan ya, karena ini mau hari narkoba gitu. Yang sukses pun kadang dengan mudah tergelincir, atau yang memang anak muda ya yang coba-coba asalnya yang dia pengen nyoba aja, sekedar pengen nyoba, atau memang betul misalnya. Atau mungkin yang memang stresnya tuh udah nggak karu-karuan ya, udah memang betul-betul mungkin tidak bisa membendung gitu kan ya. Jadi saya melihatnya bagaimana kalau misalkan kita melihat ada yang seperti itu, ya pasti kita harus merangkul ya Teh. Ya contoh misalkan ya, kita kan kalau ada teman seperti itu kan kita wajib ya untuk memberi support semangat gitu kan. Ya kita harus melakukan pendekatan secara emosional begitu ya Teh. Bahwa coba kamu memposisikan diri bahwa hanya dengan satu kesalahan misalkan gitu ya, itu semua nanti kamu kehilangan masa depan gitu kan, terus kehilangan karir, betul, iya seperti itu. Ya memang balik lagi ya Teh, kita harus banyak-banyak buat self control itu. Ya kita pastilah harus dengan doa juga, ya kan, itu kan kekuatan yang betul-betul nggak bisa luput ya Teh ya. Dan kabarnya Teh Esti ini pernah didapuk sebagai duta ya? Duta narkoba kah atau DNF? Enggak, jadi waktu ya karena di Jawa Barat itu kan mereka juga punya ini tersendiri ya, program gitu. Ya terus saya katanya sebagai Teh Esti sebagai Mojang Bandung kita undang untuk ngobrol santai gitu, supaya gimana nih gitu kan, tetap segar bugar, terus udah gitu ya cantik tanpa mesti neko-neko. Iya gitu Teh. Iya, jadi memang kita harus nyabu tiap hari. Justru malah nyabu ya, nyarapan bubur atau nyarapan buah, sayur buah. Mengajak teman-teman viewer khususnya wanita di hari anti narkoba sedunia. Ini Teh Esti berpesan bahwa silahkan banyak-banyak nyabu dalam artian nyayur buah ya seperti itu. Tapi Teh dalam ketika diminta sebagai salah satu pembicara karena dipercaya, mungkin Teh Esti punya pengalaman bagaimana memberikan edukasi ke teman-teman mungkin yang tadi ya seperti sudah terkenal terus dirangkul. Biasanya kalau mereka malah dikasih punishment malah lebih terperosok ya. Pengalaman merangkul orang seperti itu seperti apa sih Teh? Jadi memang kita kan justru kita itu banyak bergaul, makanya kita tahu gitu ya Teh ya. Nah terus kemudian
kita jadi banyak tahu bahwa ya harus menambah wawasan gitu. Oh ternyata memang ya di luar sana apa namanya kehidupan tuh seperti itu begitu kan. Nah jadi saya pernah juga saya juga pernah mendatangi dinas sosial gitu ya, bahwa memang permasalahan di akar rumput itu, contoh yang mohon maaf misalkan yang anak jalanan gitu ya, terus yang mereka itu yang mereka kan banyak juga ya anak jalanan itu yang make gitu kan ya. Nah, sebenarnya mereka itu sudah ditolong, sudah diedukasi, bahkan mungkin sudah ditempatkan di rumah singgah. Tapi memang beberapa dari dalam dasar dirinya itu tidak ada keinginan. Iya, untuk berubah, untuk Betul, meninggalkan itu ya. bahkan sudah disekolahkan tapi ya Kembali lagi ke kayak gitu. Artinya banyak yang sulit ya, kesulitan-kesulitan Iya, itu iya. ditemukan di lapangan. Betul. Dan mungkin juga ya ada sebagian mereka yang sudah antipati, artinya sudah ada begini pemikiran, toh juga yang di atasnya ya, contoh mungkin pemerintahnya juga belum bener nih gitu kan, ada gitu anggapan seperti itu ya. gitu kan. Nah jadi saya pikir memang itu harus dilakukan betul-betul dari, kalau nggak kita sendiri yang jaga, siapa lagi gitu kan. Jadi memang ya itu tadi yang dari awal itu aku bilang Teh, kita tuh harus dulu memberikan orang itu rasa nyaman bahwa kita punya energi positif gitu ya. Jadi orang itu dengan sentuhan yang menurut yang istilahnya kalau orang dapat hidayah gimana sih Teh gitu. Jadi dia bisa berubah kan. Dia menjadi duta ya nanti kemudian kalau dia sudah berubah ya. Tapi kan tidak mudah seperti yang Teteh sampaikan tadi, sampai disekolahkan, kemauan untuk berubah nggak ada, dia kembali lagi. Iya. Biasanya orang yang seperti ini diapakan sih? Atau memang mereka sudah nating tulus, sudahlah toh ke depan endingnya akan meninggal atau mati. Karena kan lihat orang yang seperti itu sudah nating tulus, sudah seperti tidak punya masa depan. Iya. Pernah ketemu yang seperti itu juga? Iya, itu tadi yang aku bilang Teh, pas ketika aku mengunjungi salah satu dinas sosial itu memang ada yang seperti itu, bahkan mungkin yang sudah dijauhkan dari keluarga gitu ya. Tapi saya pikir siapapun itu ya Teh ya, mereka endingnya itu kan mereka berhak untuk sekecil kemungkinan pun kita harus berharap bahwa setiap orang itu ada harapan masa depan, ada harapan untuk berubah seperti itu. Jadi ya kita sebagai makhluk sosial gitu ya Teh, apalagi mungkin kita yang diberikan amanah misalkan ya atau kelebihan, ya itu harus dimana sesibuk apapun kita, ataupun misalkan kita sudah diberikan kesuksesan atau segala macam, kita tidak boleh meninggalkan kepedulian yang seperti itu. Jadi kadang orang sekecil apapun iya, jangan anggap remeh ya, karena itu memang dampaknya meskipun kelihatannya ngapain sih mikirin, ngapain sih ngurusin gitu ya, tapi itu tanggung jawab moral. Itu sih yang aku lihat itu jangan pernah dilupakan gitu loh Teh. Dan jangan pernah bosen ya, karena ya itu akan selalu ada gitu. Untuk tahu dalam sampai seperti orang yang skillful meng-explain, atau Teteh pernah menikmati yang itu tadi? Aduh gitu ya Teh. Jadi maksudnya mantan gitu ya. Aduh. Soalnya gini, sebelum dijawab, ironis sering banget dibilang duta narkoba, nggak taunya tertangkap karena narkoba. Iya betul. Atau duta apa gitu, ironis. Kadang kita diberikan kepercayaan, tapi kok malah mencemari. Betul. Iya. Saya khawatir terjadi, jangan sampai seperti ini. Gimana nih TST? Jangan-jangan. Boleh dong. Oh iya dong. Bertanya. Mau terang-terangan apa gimana? Bisa juga disampaikan, iya saya bekas tapi saya sudah menjadi, kan ini menjadi iya. Enggak Teh, jadi alhamdulillah memang teman-teman dulu waktu SMA gitu ya, kuliah ya kan, pergaulan itu kan luas ya Teh gitu, apalagi entertainment gitu kan. Memang lingkungan teman-teman juga ada beberapa yang menggunakan itu gitu ya. Tapi saya bersyukur ya Teh, meskipun itu terjadi di depan saya, misalkan saya melihat gitu ya,
alhamdulillah saya bersyukur itu saya nggak dikasih keinginan untuk Menikmati. untuk pengen pun merasakan pun enggak gitu. Karena ya saya berpikir apa ya manfaatnya gitu loh Teh. Karena tadi katanya ada untuk cantik. Pakai itu cantik. Iya, Kan terus katanya bisa pikiran jadi stres apa jadi enggak sorry yang stres bisa Jadi, plong gitu ya, bisa jadi fresh gitu. Memang sih katanya betul begitu, tapi ya saya berpikir itu kan hanya sesaat Teh. Iya kan, kemudian nanti kalau setelah itu akan dampaknya akan lebih ke kesehatan akan lebih parah. Berarti nggak tepat ya TST cantik ini bekas dari sana. Oh enggak, aduh, alhamdulillah janganlah. Dan dapat hidayah karena ini sekarang jadi duta misalnya. Iya. Enggak Teh, jadi yaitu aku bilang ya kita tuh harus mengukur ke depannya nih kalau kita berbuat ini apa sih gitu kan Teh. Apalagi maksudnya ya saya sih mengajak ya sama teman-teman siapapun yang diberikan apa namanya kelebihan gitu kan atau amanah atau apalagi public figure gitu kan seorang tokoh gitu itu memang apa namanya ya mudah-mudahan gitu jangan apa ya jangan sampai terbesit lah sedikit pun untuk masuk ke betul. Tapi kan kita juga harus tetap berbicara dengan orang-orang yang sudah pada kena supaya seperti apa gitu. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya Teh. Oke. Kira-kira pesan Teteh ke perempuan Indonesia di Hari Anti Narkoba Sedunia ini apa? Oh iya oke. Perempuan Indonesia itu adalah perempuan yang menjunjung tinggi nilai budaya ya, budaya timur. Jadi alangkah cantiknya sempurna perempuan itu apabila pertama pasti dia taat ya, taat, terus kemudian dia santun pastinya. Terus dia akan mempunyai value ketika dia bisa mempengaruhi lingkungan sekitar untuk berbuat bermanfaat. Nah, kemudian perempuan harus bisa menjadikan dirinya contoh untuk bisa membawa perubahan ke arah lebih baik sekecil apapun itu. Di lingkungan di mana dia tinggal ya. Betul, entah itu seorang politisi kah, entah itu seorang akademisi atau mungkin artis, public figure gitu. Ya siapapun itu, ya saya berharap harus bisa tertanam nilai-nilai budaya ya. Budaya, betul. Karena kalau kita berkaca ke budaya masa lalu orang-orang tua kita, nenek moyang kita, itu wanita Indonesia adalah wanita-wanita tangguh, wanita yang berdedikasi tinggi, wanita yang menjadi pelopor. Nah, jadi bahkan sejak eranya Kartini, perempuan itu sudah setara dengan laki-laki, baik menciptakan lapangan pekerjaan, baik sebagai di politisi dan lain sebagainya. Kebetulan TSI ini adalah salah satu wakil sekjen di Partai Keadilan PKP sebagai wakil sekjen bidang maritim. Jadi betul, tapi concernnya lebih melihat perempuan yang harus cantik, tangguh, dan punya self control di era krisis. Iya, amin. Dan juga balik lagi ya, kalau perempuan itu maupun eranya nanti berubah gitu kan ke depan, tetap ya budaya perempuan nilai-nilai budaya itu harus tidak boleh luntur, iya kan? Betul, setuju ya Teh ya? Gitu. Sangat setuju. Dan ya itu harus intinya ya itulah kita bisa menciptakan budaya yang memang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang utama. Pancasila. Itu Fior Ngaco. Terima kasih TST. Sami-sami Teh Nili hatur nuhun. Makasih untuk mulai dapat saran, edukasi, pengalaman, ada knowledge di sana.
ada muatan pesan yang disampaikan untuk wanita-wanita Indonesia yang tangguh, yang cantik, karena wanita itu cantik tentunya tanpa harus menikmati narkoba, karena bagaimanapun kalau sudah kena di sana ya janjinya adalah masa depannya suram. Seperti itu pesan dari TST. Menjaga nilai-nilai keimanan juga ya. Iya betul. Nilai-nilai keimanan, karena memang dia punya nilai keimanan, makanya bisa jauh dari itu tentunya kan. Ya, amin, insyaallah. Demikian Viewer Ngaco, sampai ketemu di edisi berikutnya. Hatur nuhun.